Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali perkuliahan kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Baik, di pertemuan selanjutnya ya, di pembelajaran kita yang kelima ini ya, kita masuk ke dalam pembahasan al-buyu' ya, atau fikih jual beli. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana sih konsep jual beli dalam Islam, jual beli apa saja yang diperbolehkan dan diperkenankan dalam Islam dan dilarang dalam Islam. Oke. Baik, selanjutnya ya, semoga mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun masih secara virtual. Nah, ini kita lihat dulu pengertian dari jual beli ya. Bismillah. Ini panjang pengertiannya secara bahasa Arab ya. Nah, tapi kita bisa langsung to the point kemari. Ya, al-bai'u lughatu masdaru ba'a. Yaqulu ba'a yabi'u bima'na al-malik wa bima'na ishtari. Wa kadzalika sara yakunu lil mu'anin wa istaqahu min al-aba'ah ya. Jadi nanti pengertiannya sangat panjang, jadi dipahami secara bahasa Indonesia saja. Jual beli adalah kegiatan yang saling menukar, terdiri dari dua kata, yaitu jual al-bai' dan beli al-syira. Ya. Ini dalam bahasa Arab kalau membeli kan, saya hendak membeli atau engkau membeli, ana astari, atau kamu membeli tastari, kan begitu. Ya, maka jual beli dari dua suku kata, al-bai' dan juga al-syira, merupakan dua kata yang biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Secara etimologi, al-bai' jual beli merupakan bentuk isim masdar dari akar kata bahasa Arab ba'ah. Maksudnya penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' ya, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-syira tadi. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua, jual dan beli, yang satu sama lain bertolak belakang. Sudah jelas ya, kalau ada yang menjual kemudian ada yang membeli kan, ya berarti orang yang menjual itu kan berarti dia memperdagangkan produknya. Ya, memperdagangkan produknya. Nah, ada jasanya di situ. Kemudian ada barang ya, atau jasa tadi. Kalau orang yang membeli berarti kan dia orang yang konsumtif gitu, orang yang membutuhkan. Nah, maka makna jual beli itu terkadang ya, ya memang kontradiksi ya, berbeda gitu pastinya, jual dan beli. Kemudian kita lihat secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain berdasarkan tujuan tertentu, atau pertukaran sesuatu yang disukai dengan yang sebanding atas dasar tujuan yang bermanfaat dan tertentu, serta diiringi dengan ijab dan qabul ya. Nah, nanti kita akan lihat dari rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, dan kita akan lihat, kita modifikasikan dengan kondisi penjual beli sekarang gitu, bagaimana kondisi hukumnya jual beli online ya, kita akan lihat. Menurut Syekh Sabiq ya, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela antara dimingkum, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Apabila akad pertukaran, ikatan dan persetujuan dalam jual beli telah berlangsung dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian pula sebaliknya, pembeli memberikan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati, sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut aturan dalam Islam. Dalam konteks modern, terminologi jual beli digunakan untuk menunjukkan proses
pemindahan hak milik barang atau aset yang mayoritas mempergunakan uang sebagai medium pertukaran. Nah, jadi jual beli itu berpindahnya hak terhadap suatu barang atau jasa, kan begitu. Atau penyewaan, ya penyewaan. Dalam konteks ini menggunakan hal penyewaan. Nah, ya kita akan lihat selanjutnya dasar hukum jual beli, ya. Dalam Islam jual beli hukumnya, ya asalnya hukumnya jaiz, ya, atau mubah, boleh, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Ya, dalil pertama dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa in takunu tijaratan an taradin minkum. Ya, jadi ada orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maka lalu dengan cara jual beli dan dengan keridoan di antara kalian. Jadi jual beli yang dipaksa harus membeli itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian dalil selanjutnya dari Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 275. Wa ahlalul bai' wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya kalau dari hadis Nabi, ya, riwayat dari Al-Bazar, ya, disahihkan oleh Al-Hakim dari Rafa'ah bin Rafi' qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbil atib, kan begitu kan, dari Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, sahabat Rafa'ah ini bertanya kepada Rasulullah, ayyul kasbil atib, pekerjaan apakah yang paling mulia ya Rasulullah? Faqala amalur rijal biyadihi. Ya, Rasulullah SAW menjawab pekerjaan seseorang, ya, walaupun di sini kalimatnya di sini secara zahir disebutkan ar-rijal gitu, ya, ar-rijal, ya, tapi kenapa konteksnya Rasul bilang rijal? Karena memang yang melakukan upaya untuk untuk memenuhi kebutuhan itu kan laki-laki gitu. Ya, walaupun sekarang kita lihat konteksnya perempuan pun ya harus bekerja juga gitu, memenuhi ya kebutuhan. Tapi konsep dasarnya dalam Islam laki-laki gitu, ya, konsep dasarnya. Amalur rijal biyadihi, ya, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Wa kullu bai'ul mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, jadi pekerjaan yang mulia kata Rasul itu apa? Seorang yang mau bekerja dengan tangannya, berusaha, berikhtiar. Nah, kemudian dengan cara melakukan jual beli, ya, jual beli yang mabrur. Tapi waqulu bai'ul mabrur, yang mabrur ini ya sudah jelas, ya, kita kenal haji yang mabrur. Haji mabrur itu apa? Terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, niatnya sudah pas ketika kita dengar ada ya orang yang haji. Kemudian tidak hanya saat pelaksanaan haji saja dia mabrur, ya, tapi ketika pulang ke Indonesia pun mabrur juga, masih bertahan. Begitu juga jual beli, dari proses mendapatkannya, proses transaksinya, barang yang dijual belikan, kemudian ya efek setelah pelaksanaan jual beli itu gitu. Tidak sebatas ya udah jual beli transaksi udah selesai gitu. Jadi ada dilihat manfaat ke depannya. Maka menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fikih mazhab dari Imam Maliki, ya, termasuk Malikiyah berarti ini, Imam Asy-Syatibi ini mengatakan hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib pada sesuatu tertentu. Misalnya ketika terjadi praktek ihtikar. Apa itu ihtikar? Ya, monopoli atau penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Ya, pemerintah boleh turun tangan mewajibkan pedagang menjual barangnya sesuai ketentuan pemerintah. Dalam Islam kan tidak boleh melakukan ihtikar ini, monopoli. Dia coba mengatur harga gitu sesuai dengan kehendaknya. Itu konsep dasar. Maka kenapa dalam Islam tak boleh ada monopoli? Ya, kan suatu komoditi itu ditahan, ya, oleh beberapa kelompok orang atau beberapa personal secara individual sampai harga di barang itu tidak ada di pasaran, sehingga kalau barang itu tidak di pasaran maka harganya akan dinaikkan. Ya, jadi itu.
Jadi tidak boleh ya ihtikar ini. Nanti kita akan bahas sedikit tentang masalah ihtikar atau monopoli. Selanjutnya, hukum jual beli juga bisa menjadi haram. Ya. Misalnya ya ketika berkumandang azan Jumat meskipun akadnya tetap sah, khusus untuk laki-laki ya. Makanya kalau bisa kan disebutkan itu. Ya. Ketika sudah dikumandangkan azan, ya suruh kita untuk segera untuk datang ke masjid sholat Jumat dan tinggalkan jual beli, kata Allah kan di situ dalam surah Al-Jumu'ah. Maka hukumnya bisa menjadi haram menurut para ulama. Ya, jadi ada pertanyaan, Pak, gimana kalau seandainya yang jualan itu bukan suaminya, bukan laki-laki gitu, tapi istrinya? Atau masih ikhtilaf ya perbedaan pandangan ulama. Tapi karena di situ perintahnya adalah karena sholat Jumat itu nanti kita kembali lagi ke ke ibadah di semester 2 gitu. Karena sekarang kita semester 3 muamalah. Kalau kita review sedikit ke belakang, ulama pun beda pandangan siapa yang sebenarnya diwajibkan untuk melaksanakan tadi sholat Jumat tadi gitu ya. Secara mutlak memang laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh ikut sholat Jumat, walaupun itu ada beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Rukun dan syarat jual beli. Ya, rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama, adanya orang-orang yang berakad atau al-muta'aqidain, ya. Adanya orang yang berakad. Kemudian yang kedua, ada sighat ijab qabul. Kemudian yang ketiga, barang yang dibeli atau mabi'. Dan yang keempat, nilai tukar pengganti atau saman. Nah, ini sudah paham ya. Masuk dalam rukun jual beli itu 4, adanya orang-orang yang berakad. Ya sudah jelas ya, ada penjual, ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Kemudian ada sighat ijab qabul. Ijab qabulnya ya walaupun sekarang karena untuk mempersingkat waktu ya tidak terlalu lama-lama gitu ya. Coba kita lihat kalau kondisinya memahami ijab qabul ini seperti pemahamannya ijab qabul pernikahan, kan repot. Sengaja saya beli cabenya setengah on dengan uang sekian, dibayar tunai, ternyata harganya nggak cocok gitu, nggak dibalas lagi sama penjualnya. Harga cabai yang sekian-sekian tidak selesai tidak cocok, harganya harus segini, dibayar lagi kan kita kan. Jadi secara formal gitu. Jadi tidak jual ijab qabul itu tetap harus ada, cuma sekarang metode kan beda. Langsung saja ketika kita memang butuh gitu, yang harganya berapa gitu. Ya kita tanya ya, gitu. Walaupun sekarang modelnya kalau kita belanja ke supermarket ya atau beberapa swalayan tidak lagi ada, tidak ada lagi harus satu-satu ditunggui gitu di tempat penjualan barang-barang tersebut. Tapi kan sudah diwakili dengan ada label harga. Label harga. Ketika kita akan transaksi membayar, itu sudah termasuk sighatnya gitu, ijab qabulnya. Kembali lagi ya, konsep muamalah itu seluruhnya boleh ya. Dalam konsep muamalah seluruhnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kemudian harus ada jelas ada barangnya gitu ya, ada barangnya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih jual beli saham ya, karena saham itu kan tidak nampak barangnya gitu. Ya. Kemudian nilai tukar pengganti, ya maksudnya uangnya ya, ataupun barter barang, penjualan mungkin antara barang dengan barang kan begitu. Baik, selanjutnya menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli itu hanya satu, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak antara minkum. Indikatornya tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga. Sedangkan syarat jual beli menurut mazhab Hanafi adalah orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang. Dari segi rukun saja ulama sudah berbeda pendapat ya. Ulama fikih sudah berbeda pendapat. Maka syarat orang yang berakad, jelas ya, yakni berakal. Ya, berakal. Misalnya, jadi Pak nggak boleh jual beli, maksudnya kita misalnya ada anak-anak pengen jajan gitu ya ke warung, maka tidak sah syarat orang tidak sah syarat akadnya orang yang berakad tadi, ataupun tadi yang kita bilang syarat al-muta'aqidain ini tadi,
Ya tidak, maksudnya kan bisa diwakilkan ke orang tuanya, ataupun ya masih diterima gitu, asalkan dia berakal. Maksud anak-anak yang mungkin memang sudah menuju untuk ya dewasa gitu ya, ataupun yang memang sudah tahu ya, minimal dia tahu tukar uang lah ya, ataupun balik-balikan istilah kita ya, kembaliannya. Makanya disebutkan di sini syarat orang yang berakad itu jual beli itu kalau bisa yang berakal, maksudnya dia memang sudah mampu membedakan nominal uang gitu ya, atau saman tadi. Nah ya, kemudian cakap hukum, memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli. Jadi dia tahu harga barangnya segini gitu. Nah, kemudian ketika dijual ya dengan harga yang segitu juga gitu. Nah itu maksudnya punya kompetensi. Nah, jadi jual beli itu pun, berdagang itu pun harus ada kompetensinya gitu. Kalau nggak ahli, ya bisa jadi maaf cakap ya bisa ditipu atau tertipu. Nah itu dia. Makanya berdagang itu pun, jadi seorang pedagang itu pun ada kompetensinya. Nah, ya. Kemudian sukarela tadi ya, antara dimingkum, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau di bawah tekanan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang melakukan transaksi jual beli tapi ya dipaksa tanpa ada keredoan, itu sebenarnya batal rukun jual belinya. Rukun jual belinya. Atau begini, orang ada yang dipaksa untuk beli diskon ya. Kok ayolah beli ini dipaksa harus gitu. Kalau nggak bisa keluar dari supermarket atau nggak bisa keluar dari pasar, nah itu tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian syarat ijab qabul ya, syarat ijab qabul ya, atau transaksi ini adalah harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa ia berakad. Antara ijab dan kabul harus selaras, baik spesifikasi barang yang harga dan harga yang disepakati. Ya sudah jelas lah, maksudnya ini adalah apa yang dibeli itu ya memang itu tujuannya. Kalau memang mau beli beli sayuran ya sayurannya itu gitu. Jangan nanti akadnya beli daun ubi, ternyata yang diambil malah daun pacar gitu ya, kan beda. Atau yang mau beli harganya beli kipas angin, ternyata yang diambil TV. Ya itu kan berbeda. Jadi apa yang disebutkan dalam akad itu yang harus diambil. Ya. Kemudian tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Ya, jadi tidak jadi kita barangnya nggak jelas gitu ya. Mana ini kan begitu. Ya, makanya harus ijab qabul itu harus detail gitu. Misalnya beli bawang merah ya bawang merah gitu. Beli cabai ya cabai gitu. Itu dia ya. Selanjutnya, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang ini barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati. Ketika transaksi berlangsung, tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang. Dan syarat nilai tukar atau harga barang harus diketahui secara pasti. Ya, itu dia. Barangnya ada gitu, barangnya ada. Nah, cuma nanti kita akan lihat seperti gimana Pak dalam posisi jual beli online ya. Jadi dalam pemasaran jual beli online ini itu dimisalkan ya, atau kita ambil dikiaskan dengan sebagaimana jual beli yang berlangsung di zaman Rasulullah. Ada namanya jual beli salam. Jual beli salam itu bukan selamat pagi atau assalamualaikum dijual, bukan, atau selamat siang dijual, bukan. Jadi jual beli salam itu di zaman dahulu orang-orang, bahkan Nabi sebelum menjadi Rasul itu masih menjadi tradisi gitu ya, menjadi tradisi di bangsa Arab. Ketika seorang seorang pedagang itu ya, baik itu di Jazirah Arab itu biasanya akan berbelanja itu kan negeri-negeri tempat yang terkenal itu kan zaman dahulu sebagai pusat perdagangan itu negeri Syam. Ya, Syam itu sekarang Palestina, Syria, Lebanon ya, yang berada sekarang kalau kita lihat peta itu berada di utara dari Jazirah Arab. Jadi misalnya ada seorang pedagang kita ambillah di Madinah atau di Mekah ya, ingin membeli benda atau membeli barang tertentu atau komoditi tertentu di daerah Syam.
ya, maka ia bisa saja menyuruh menyuruh budaknya atau menyuruh orang yang diwakilkannya untuk membeli barang ke sana dengan spesifikasi sekian seperti ini, ya. Nah, kemudian barang wakil tadi atau budak tadi disuruh ke sana ke Syam, kemudian disampaikan barangnya ini jenis-jenisnya, kemudian barang itu ada, ya, dan barang itu bisa langsung dibawa gitu, kalaupun tidak ada akan dipesankan dan beberapa hari kemudian barang itu akan sampai ke kota tujuan. Tuh kan sama dengan jual beli online, ya. Jual beli online kan begitu, kita hanya lihat spesifikasi barang tidak ada di tempat kita, tapi kita hanya lihat spesifikasinya itu dalam handphone gitu, jenisnya sekian, warnanya sekian, beratnya sekian, kan begitu kan. Kemudian ya jenis-jenisnya sekian gitu. Ya kita hanya ada sistemnya, kalau ada dua itu kalau tidak salah saya, ada sistem COD, ya, satu lagi sistem saya lupa. Ada yang langsung memang ketika dibayar dulu uangnya baru barang datang, atau barangnya datang dulu dibayar pada saat itu juga. Nah, maka dikiaskan itu dengan jual beli salam. Tapi jual beli online ini ya tidak boleh ada gharar, ya. Gharar itu penipuan. Ya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang jual beli online, ya. Nah, yang terpenting tidak boleh ada penipuan. Misalnya barangnya yang disampaikan dalam tabel market itu spesifikasi begini. Ternyata yang datang lain, itu sering terjadi, ya. Itu tidak boleh. Nah, misalnya ada pertanyaan juga, Pak, gimana kalau seandainya ternyata yang datang itu tidak sesuai dengan yang kita minta? Siapa yang harus ganti rugi gitu? Siapa yang harus mengganti rugi? Ya. Itu makanya memang harus dipahami gitu, ya. Kadang ada yang disalahkan itu siapa? Yang mengantarkan gitu. Padahal ya bukan semua, ya. Ada juga beberapa mungkin yang agak sedikit nakal gitu, ya. Diganti, ya, kita nggak bilang beberapa untuk pengantaran lah. Tapi ada juga beberapa yang kita lihat ada beberapa kasus itu, ya, dari ownernya itu sama spesifikasinya, tapi ketika sudah sampai tempat untuk membayar mengirimkan barang tersebut ternyata ditukar. Itu ada kasus pertama seperti itu. Kasus kedua memang ownernya yang jahil gitu, ya. Jahil bukan jahil karena usil, bukan, memang ada niat untuk menipu. Yang datang kita minta seperti ini, yang datang lain gitu. Nah, ya. Jadi memang ya sedapat mungkin lah, ya. Sedapat mungkin kita jual beli itu yang nampak barangnya gitu langsung. Tapi bukan menutup kemungkinan jual beli online itu dilarang, tidak, karena ada jual beli salam tadi, ya, dikiaskan tadi. Cuma intinya tidak boleh ada penipuan di situ, gharar tadi. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini arkan wa syaratul bai', ya, rukun dan syarat dari jual beli. Arkanul aqdul bai', ya, rukun dari akad jual beli. Ya, tadi saya sebutkan, ya, aqdani maqdu alai, ya, samin wal mumsamin, kan orang yang jual dan membeli. Sigatul akad, ya, jual beli sigat, kan begitu kan. Syarat jual beli pun ada di sini, ya, antara di bainal mutaba'ain, ridho antara kedua belah pihak, ayakunul aqdu jaizul tashrif, kan begitu kan. Dia mengatakan bahwasanya akad itu membolehkan untuk jual beli gitu. Nah, itu. Kita lihat, ya, pemahamannya. Pembagian jual beli terlarang, ya, penyebab dilarangnya transaksi, haram zatnya, haram selain zatnya. Nah, itu kita lihat ada tadlis. Apa itu tadlis? Ya, kemudian ada ikhtikar. Tadi ikhtikar kita bilang barang yang karena bukan zatnya yang haram, karena prosesnya dari monopoli. Kalau bisa jangan gitu. Kemudian bai najasi, jual beli, jual beli najasi, jual beli barang yang najis, ya. Walaupun nanti, Pak, itu jual beli bubuk kompos itu gimana hukumnya, Pak, ya? Bubuk kompos itu kan berasal dari berasal dari kotoran hewan. Nah, ya, kan enggak, kalau jawabannya kan tidak bulat-bulat kita jual kotorannya gitu. Ya, kalau udah bubuk kan berarti sudah berubah bentuknya. Nah, cuma ada juga, jadi Pak, kalau seandainya ada seorang yang memelihara lembu atau memelihara kambing gitu, kemudian dia bertransaksi, saya belilah kotoran lembunya ini gitu. Nah, ya, nanti kita akan lihat
kalau memang lebih banyak manfaatnya daripada daruratnya, ya itu boleh dilakukan. Ada takhrir tadi, gharar ya, zatnya tidak haram, tapi haram selain zatnya itu termasuk ada penipuan. Kan tidak boleh menjual beli dalam barang yang ada penipuan di situ. Kemudian barang itu termasuk jual beli yang dilarang itu ada jual beli yang ada unsur ribanya, nggak bisa dijauhi. Kemudian penyebab dilarangnya transaksi, tidak sahnya akad, rukun tidak terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, terjadi ta'alluq, ya, terjadi two in one. Maksudnya apa two in one ini? Satu barang dibeli oleh dua orang gitu. Makanya dalam Islam ada beberapa ulama yang melarang itu apa istilahnya itu? Ada satu barang yang dilelang. Nah, walaupun lelang itu terkadang ada juga yang sebagian diperbolehkan. Nah, tapi lebih banyak ulama sih kita lihat di beberapa literatur buku fikih itu yang melarang lelang itu gitu ya. Nanti kita akan lihat bersama. Next, selanjutnya jual beli yang dilarang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Tadi ya, zatnya haram. Belum jelas. Apa yang belum jelas? Belum seperti buah belum tampak hasil. Ya, kita nggak boleh dijual itu. Misalnya masih kita beli pohon gitu ya, masih ada buahnya, masih hijau, masih dasar lah, masih buahnya belum matang ataupun belum dipastikan menjadi buah. Karena niat kita di situ jual, kita mau belinya itu, kita lihat nih niatnya kan jual belinya itu akadnya beli buah gitu. Nah, maka tidak boleh. Tapi kalau niatnya jual beli bibit, baru boleh. Baru boleh. Ya, atau belum jelas, barang yang belum tampak gitu. Ada orang bertransaksi di atas kapal gitu ya. Ini aku jual gitu. Ikan di dalam lautan ini aku jual gitu. Tapi ikannya belum nampak naik ke atas gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, ya. Kemudian tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun, menimbulkan kemudaratan, lebih banyak mudaratnya. Kemudian karena dianiaya, kemudian ada mukhalaqah, mukhadarah, mulamasah, munabazah, dan muzabanah. Oke. Kita lihat jual beli yang dilarang. Sah dia, tapi dilarang. Contohnya apa? Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Ya, jelas lah ya. Masih ditawar orang. Itu makanya lelang tadi ya, masih ditawar orang gitu, tiba-tiba dialihkan ke yang lain. Atau kita mau beli beli sesuatu komoditi, barang, kita masih tawar gitu, masih nawar sama penjualnya. Tiba-tiba udah aja ditawar ditawar orang, diambil orang lain gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau sudah adabnya itu kan, kalau memang tak jadi dibeli oleh orang tersebut, ya sudah, baru kita masuk gitu. Ini masih terjadi transaksi, kita buru-buru gitu. Kita langsung motong aja, itu sebenarnya tidak beradab gitu ya. Rukun dan syaratnya mungkin terpenuhi, tapi adabnya itu yang kurang di situ. Kemudian apa lagi? Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Nah, ini misalnya contoh kita ambil ya, daerah Sumatera Utara. Komoditi kan biasanya kalau sayur mayur itu kan buah-buahan dari Tanah Karo gitu ya. Ya, belum sampai lagi di tempat pasarnya, misalnya kalau kita kan terkenal itu sentral ya, belum sampai lagi di situ, di tengah jam udah berhentikan beli gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh, karena tujuannya memang harus sampai dulu ke lokasinya baru dijadikan jual beli. Dan kemarin beberapa tempat sempat viral ya, contohnya apa ya, jual beli, istilahnya kalau dalam Pertamina itu ya, jual beli BBM yang tangkinya kencing gitu. Maksudnya kencing itu tengah jalan tuh dia dikeluarkan minyaknya. Padahal tujuannya ke salah satu SPBU atau ke kilang gitu ya. Nah, nggak boleh, karena tujuannya kan memang harus ke kilang dulu atau ke SPBU gitu. Dari kilang atau SPBU lah baru yang mendistribusikannya kepada masyarakat. Nah, jadi nggak boleh langsung ya, nggak boleh langsung. Kemudian sah jual belinya, tapi dilarang ya memborong untuk ditimbun atau ihtikar. Itu maksudnya monopoli tadi ya. Tidak boleh. Kemudian jual beli barang rampasan atau curian, itu sudah jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Selanjutnya penjelasan jual beli terlarang.
dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pertama, jual beli barang yang zatnya haram, ya, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Kedua, jual beli yang dilarang karena belum jelas, samar-samar, antara lain jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Ya, kita mau jual buah gitu ya, jual buah. Tapi buahnya itu ya masih kecil gitu, belum apa namanya, belum sesuai dengan standar yang untuk dijual gitu. Maka tidak boleh sebenarnya. Ya. Belum tampak hasilnya. Kemudian jual beli barang yang belum tampak, seperti menjual ikan di kolam. Nah, itu kan nggak bisa semua. Makanya kenapa ketika kita harus jual beli, ada transaksi jual beli membeli ikan itu, atau ke pasar lah, atau ke kolam, kita ke tambak, diambil dulu, diciduk dulu gitu, diangkat dulu, ini saya mau beli gitu. Itu akadnya gini. Kadang kita maaf cakap masih ikannya masih di kolam, atau ikannya masih di apa, ya kita belum nampak jelas yang mana ikannya itu gitu. Nah, kita melakukan jual beli, padahal itu kan harus ditanggok dulu, saya ditanggil dulu, ini saya mau ambil gitu. Itu dia, baru bisa dilangsungkan transaksi jual beli. Kemudian menjual anak ternak yang masih dalam kandungan, itu sudah jelas ya, tidak boleh menjual ya ternak yang masih dalam kandungan ibunya. Misalnya nanti kalau ada anaknya ini dari kambing ini atau dari lembu ini nanti untuk aku ya gitu, transaksi jual beli tidak boleh. Tapi kalau sudah lahir, baru boleh langsung transaksi jual belinya. Kemudian yang ketiga, jual beli bersyarat. Ya, jual beli bersyarat ini salah satunya kenapa dilarang dalam Islam. Ya karena kan saya mau beli ini, tapi syaratnya harus seperti ini. Kan itu kan ada dua akad. Ya, dua akad dalam satu akad itu gitu. Dalam satu perjanjian tersebut. Ya kalau memang jual mobil ya jual mobil gitu. Jadi tidak bisa jual mobil sekaligus garasinya, itu nggak bisa gitu ya. Jadi maksudnya bersyarat itu dilarang dalam Islam, yang syaratnya mungkin terkadang syaratnya agak nyeleneh ataupun terlalu berlebihan, itu yang tidak boleh. Kita misalnya begini, boleh beli boleh beli tanah ini ya, bayarnya penuh, tapi nanti separuh itu untuk saya ya, itu kan nggak boleh. Kalau udah memang kalau memang sudah full untuk si pembeli, ya kasihkan seluruh untuk pembeli tanpa ada syarat gitu. Atau maaf ya lah, seperti film-film dulu ya, zaman kolonial dulu, atau film pitung gitu ya. Ya boleh jual beli gitu, tapi maaf cakap ya nggak usah pakai uang, tapi kau bayar pakai dengan anak gadismu. Nah sudah menzal, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Kemudian yang keempat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan, ya seperti apa? Jual beli narkoba, ya kemudian hal-hal yang menjurus kepada ya asusila gitu ya, paham? Dan itu jual beli yang kurang baik gitu. Kemudian yang kelima, jual beli yang dilarang karena dianiaya, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya. Makanya saya sebutkan, kalau masih ya menyusui lah ya, dengan binatang yang masih menyusui dengan induknya, itu jangan langsung dijual, jangan langsung dipisah. Makanya banyak, atau begini, ada yang bertanya juga, Pak, sekarang kan zaman modern, ada anak ayam yang masih berapa minggu udah dipisah sama induknya gitu, kita kasih makan, kita kasih apa, bahkan lebih sehat dengan kita. Ya, kayak itu lihat tadi konsepnya dalam hukum jual beli tersebut. Dan yang keenam, muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Yaitu menjual tanaman yang masih di sawah. Sebenarnya tidak boleh itu ya, kalau kita menjual padi, ya menjual padi yang belum disemai, itu sebenarnya tidak dibenarkan, muhaqalah. Atau di ladang gitu ya, dipetik dulu, kemudian sudah yang memang sudah memang maklum untuk dijual gitu, syaratnya untuk dijual. Kemudian ada namanya dalam jual beli ini namanya mukhadarah. Apa itu mukhadarah? Menjual buah-buahan yang masih hijau, belum pantas dipanen. Itu dilarang dalam Islam sebenarnya. Kemudian ada namanya jual beli mulamasa. Apa itu jual beli mulamasa? Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya orang yang menyentuh selai kain atau barang berarti dianggap diharuskan membeli barang tersebut. Ini nggak boleh ya. Masa aku masih menyentuh, ya masih pegang gitu, belum ada akad, tandanya beli, ya itu salah.
masih kita pegang aja gitu ya, masih kita memegang sedikit untuk melihat warnanya ataupun ada cacatnya, tiba-tiba kata penjualnya wajib beli bang karena udah pegang. Nah itu dia sebenarnya salah konsep, itu yang diharamkan dalam Islam. Namanya jual beli mulamasah, ya mulamasah. Kemudian ada jual beli namanya munabazah. Apa itu? Jual beli secara lempar melempar. Seperti seorang berkata, lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah lempar melempar terjadilah jual beli. Makanya kenapa ya barter sebenarnya, tapi kalau bisa janganlah saling melempar lah. Karena kan barang lempar sana lempar sini gitu. Itu tidak dibenarkan. Selanjutnya ini ada namanya jual beli muzabanah. Ya, itu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah. Sedangkan ukurannya dengan timbang sehingga akan merugikan pemilik padi keringnya. Jelas lah ya. Jual beli padi. Ada jual padi yang kering dengan padi yang basah, kan lebih berat lagi padi yang basah. Tapi yang dibayar itu dengan padi basah, yang kita beli padi kering. Jelas itu tidak boleh gitu. Ya. Baik, slide selanjutnya kita lihat. Penjelasan jual beli terlarang. Kenapa lagi ada jual beli terlarang? Ini harus kita pahami di awal gitu ya, karena tidak semua jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Dilarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Apa itu? Pertama, jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Tadi sudah jelaskan ya. Tidak boleh membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Kemudian yang kedua, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota. Tadi sudah dijelaskan. Ya, kemudian ada ihtikar, ya monopoli juga nggak boleh. Kemudian jual beli barang rampasan pencurian itu tidak boleh. Kemudian ada bentuk jual beli yang juga dilarang. Ada namanya bai'u inah. Apa itu bai'u inah? Maksud jual beli jual beli inah ini adalah apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo kredit, kemudian orang itu, si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal sebelum hutang uangnya lunas. Ini nggak boleh. Ya, seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan pembayaran tempo atau kredit. Ya, ini pun dia di kalangan ulama pun ya masih berbeda pendapat tentang masalah jual beli dengan cara kredit ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Tapi kalau sebaik-baiknya ya belilah yang tunai gitu, yang cash langsung tanpa kredit lah. Karena kredit ini terkadang akan banyak timbul masalah ke depannya. Ya. Kalau bisa maka dicukupkan dan kemampuan kita ya, jangan sampai kita terlalu harus menjaga juga gitu. Ya. Jangan terlalu konsumtif ya. Kalau memang dibutuhkan ya ambil gitu, tapi jangan sampai dikhawatirkan ya. Tadi saya bilang ada ikhtilaf ulama dan pendapat ulama tentang masalah kredit ini. Ya, ketika sudah kredit kemudian orang itu, si penjual membeli kembali barang itu. Ya, udah awak bayar cicil, kemudian tiba-tiba yang jual itu mau dibelinya lagi gitu. Tapi harganya lebih rendah karena kita sudah mencicil. Kan udah diambil sama abang, Bang, tapi udah mencicil kan. Itu nggak boleh. Itu namanya jual beli inah atau bai'u inah, tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian bai'in najasi. Maksudnya apa ini? Menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka. Ketika datang seorang pembeli, dia menawar lebih tinggi barang itu padahal dia tidak ingin membelinya. Tujuannya untuk menyusahkan orang lain yang membelinya. Itu jelas niatnya ya. Awak mau beli gitu kan? Kita mau beli suatu barang. Ternyata ada orang lain yang menaikkan harganya gitu. Saya belilah sekian gitu. Tapi barang itu untuk saya, tapi niatnya bukan untuk membeli barang tersebut, hanya untuk merendahkan derajat orang yang pembeli pertama itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada bai'u gharar, jual beli gharar. Apa itu? Seorang penjual menipu pembeli dengan cara menjual barang dengan yang dalamnya terdapat cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Penjualan itu mengetahui adanya cacat tapi tidak memberitahukannya. Itu ya tidak boleh karena ada penipuan gitu ya. Dalam sejarah Islam bagaimana Rasulullah SAW itu kan
Ya, sebelum diangkat menjadi rasul, beliau kan sebagai pedagang yang ulung gitu. Ya. Makanya kenapa Khadijah itu sangat senang dengan Rasulullah. Ya, modalnya sekian, tapi dapat untung yang luar biasa kan gitu, dapat untung yang luar biasa. Nah, itu karena apa ya? Karena sifat Rasulullah tersebut ya. Itu dia. Tidak boleh ada penipuan. Kalau Rasulullah kan disebutkan, kalau memang disebutkan ini barangnya seperti ini harganya sekian, barangnya ini spesifiknya begini harganya sekian, kembali ke kita mau pilih yang mana gitu. Jadi tidak dibohongi padahal ada cacatnya gitu ya. Kita bilang, oh harganya ini tinggi bang, kualitasnya tinggi, padahal ada cacatnya. Itu tidak boleh disebut. Kemudian bentuk khusus jual beli ya, kita lihat beberapa bentuk dari jual beli tersebut. Ada jual beli murabahah, jual beli di atas harga pokok, yaitu pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Nah, murabahah ini misalnya biasa terjadi di transaksi bank ya, tapi kita akan bahas khusus di dalam bank itu nanti ya, di bab selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Jadi seseorang membeli barang gitu ya, beli barang kemudian dijual dengan barang yang dijual kepada pihak yang lain ya. Kemudian keuntungan dari apa itu disampaikan secara transparan. Jadi bukan kalau dalam bahasa banyak akuntabel gitu. Akuntabel itu jelas hitungannya gitu, tidak ditutupi ya. Kemudian ini ada jual beli as-salam tadi ya, atau as-salaf, jual beli dengan pembayaran di muka atau di akhir. Ya, ini merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka atau di akhir. Nah, itu seperti jual beli online ya. Ada, saya bilang tadi, saya lupa tadi satu, ada COD dan apa lagi, ada PO ya kalau nggak saya, PO. Nah, itu dia. Dalam kalian lah yang paham, itu mahasiswa milenial sekarang ya, yang sering melakukan transaksi jual beli sekarang. Oke, next ada jual beli al-istisna. Apa itu? Jual beli dengan pesanan. Ya, hampir sama dengan salam atau jual beli salaf ya, merupakan salah satu bentuk jual beli salam. Nah, sama kan istisna ini. Namun objek yang diperjanjikan berupa manufaktur order atau kontrak produksi. Istisna didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Jadi kita seperti tadi disebutkan, kita datang ke sana, kita lihat spesifikasi barang yang belum ada, tapi seorang penjual itu bisa melakukannya, bisa memenuhi permintaan yang diberikan oleh pembeli. Nah, maka itu dilakukan. Ya, selanjutnya kita akan lihat tadi ya, kemudian ada namanya jual beli bai al-wafa. Apa itu? Yakni jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli itu mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya 1 bulan, 1 tahun. Sehingga jika waktu yang ditentukan itu telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Walaupun mungkin hampir sama tadi ya, bai al-wafa ini dengan yang diharamkan jual belinya, tapi di sini perbedaannya adalah disebutkan tenggang waktunya. Nah, tenggang waktunya. Slide selanjutnya, apa sih manfaat dan hikmah jual beli? Jelas ya, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Kemudian penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun membeli bayaran dan menerima barang. Nah, jadi harus ada tadi ya, saling namanya dia menjual barang kan begitu kan, menjual komoditi. Ya harus saling puas lah gitu. Jangan sampai ada kenapa kok sekian gitu ya. Itu tidak dibenarkan gitu. Memang harus saling ridho gitu. Walaupun mungkin ada tawar-menawar, ya bukan begitu, tidak boleh dibolehkan dalam Islam, boleh tolong menawar. Cuma jangan sampai malah merugikan dari kedua belah pihak. Cari win-win solution dari harga tersebut ya. Kemudian dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Ya jelas ya. Saya jelaskan jual beli. Innallaha halalul bai' wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Ya, jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya, maka kan ya jelas ya, bahwasanya itu halal gitu.
Maka dengan jual beli yang kita penuhi rukun dan syaratnya itu, maka jual belinya itu menjauhkan diri kita memakan dari barang-barang yang batil tersebut. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah. Kita dengar hadis ya, bahkan 90% sumber rezeki itu berputar dalam aktivitas perdagangan. Jadi 90% ya rezeki Allah itu ya ada di perdagangan. Makanya mungkin ada orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tapi sampingannya ia berdagang. Ada mungkin yang cakap ojek online atau bagaimana tapi sampingannya berdagang juga. Ya, bahkan ini Rasulullah sendiri kan berdagang juga menghidupi kebutuhannya, kehidupan sehari-hari. Ada juga mungkin yang cakap ada seorang dosen yang menghidupkan, menambahkan ya untuk sampingannya itu berdagang gitu. Atau bahkan malah terbalik gitu ya. Yang utamanya itu malah berdagang, yang sampingannya itu malah ya menjadi dosen atau menjadi profesi yang lain. Ya. Kemudian menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Hikmah jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun, saling tolong menolong antar sesama manusia. Ya jelas ya, orang yang membeli pasti kan dia butuh dengan benda tersebut. Orang yang menjual mungkin dia butuh terhadap uang ataupun transaksi itu untuk menjadi modal dasarnya kembali gitu. Ya. Juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Ya. Tak seorang pun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri. Ya jelas ya, kita butuh orang lain. Makanya dalam konsep manusia kan disebut sebagai makhluk zon politikon. Zon politikon itu adalah butuh orang lain gitu. Ya bahkan sampai mati pun kita butuh orang lain gitu ya. Memandikan, mengapain itu kan orang lain yang lakukan. Gak mungkin kita mandi sendiri, ya mengapain sendiri kemudian kita mati lagi gitu, nggak bisa gitu. Hidup kita butuh orang lain, mati pun kita butuh orang lain gitu. Ya. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Ya. Dengan demikian, maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu ya. Selanjutnya, khiyar ya. Khiyar apa itu? Berarti pilihan. Secara bahasa adanya pilihan. Secara terminologi, khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara. Melangsungkan atau membatalkan jual beli. Atau hak-hak menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual. Apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan? Jadi memilih ini. Kira-kira itu tadi, khiyar tadi seperti tadi tawar menawar ya, tawar menawar. Harganya pokok sekian. Pastilah secara naluri ya, kita pasti pengen dapat untung gitu ya. Dapat untung. Besaran keuntungan itu berapa? Ada berbeda-beda pendapat ya. Ada yang mengatakan ya 1%, ada 2,5% kan begitu kan. Tapi jangan karena kembali ke kita. Ya, kalau terlalu tinggi kita membuat untuk mencari keuntungan, orang ya konsumen bisa lari gitu ya. Konsumen bisa lari. Tapi kalau ya jelas intinya kalau kita berdagang itu kan harus ada untungnya gitu. Masa berdagang mau rugi gitu ya. Gitu. Kayak ini ada khiyar. Misalnya kalau memang dalam tawar menawar itu tidak terjumpa kesepakatan, ya kita boleh membatalkan baik itu dari penjual ataupun pembeli. Itu namanya khiyar. Namanya khiyar. Hukum khiyar mubah, dibolehkan karena keperluan mendesak serta mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak melakukan transaksi ya. Misalnya kita lihat harganya sekian gitu ya, harganya sekian. Tapi karena memang ya dia butuh misalnya harga beras sekian gitu 1 kilonya. Tapi karena dia kasihan dengan pembeli tersebut, karena ada faktor-faktor yang mungkin di luar dari rukun dan syarat jual beli tersebut, misalnya karena ya kebutuhannya sangat mendesak, ya kita jual lah dengan harga yang mungkin di bawah dari yang sudah kita terapkan selama ini. Itu boleh-boleh saja ya, karena melihat situasinya. Ingat ya, kembali lagi ke ini selalu saya ingatkan dalam konsep muamalah, taghayyur ahkam bil amkinah wal azmanah. Perubahan hukum itu karena tempat dan situasi. Apalagi kan ada rasa feel ya, rasa kesosialan. Boleh. Boleh. Tapi bukan berarti seperti ini.
yang datang pakai BMW kok, udah jual mahal aja lah. Itu nggak bisa gitu juga gitu. Ya karena melebihkan saya bilang tadi, terlalu banyak kali mengambil untung pun seorang konsumen pun tidak akan mungkin mau kembali lagi ke situ gitu. Makanya khiyar ini dua, dari pihak pembeli boleh dan pihak penjual boleh gitu, tawar menawar. Slide selanjutnya, ini dalil tentang khiyar. Ani Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ya. Ibnu Umar ini kan anaknya Umar, jadi seharusnya radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhum. Jadi Allah meridhoi Ibnu Umar dan Umar bin Khattabnya sendiri, ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, idzan tabaya'al rajulan, apabila dua orang melakukan jual beli, ya, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, ya, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar, memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli, ya. Wahdahu minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an, selama mereka belum berpisah dan masih bersama. Jadi masih bertatap-tatapan gitu kan, masih dalam lokasi yang sama, di kita bilang ya di warung yang sama atau di tempat yang sama, di kedai yang sama, ya, maka boleh melakukan khiyar gitu. Kana jami'ah au yu'akhir ahdahum al-akhar, atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada orang lain. Jadi dia tidak menawarkan barang itu ke orang lain. Fatabaya'a 'ala dzalika faqad wajaba al-bai', ya. Lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli tersebut. Wa in tafarraqa ba'da an taba'a, ya. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'an, ya, jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang itu mengurungkan jual beli, ya, jual beli, walam yatruku wadu minhuma bil bai' faqad wajaba al bai'u muttafaqun alaih, ya, bahwa dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli tersebut. Maksudnya apa? Ya, syaratnya ini diberikan oleh Rasul gitu. Kalau terjadi khiyar itu boleh, tawar menawar itu boleh, asalkan masih dalam satu tempat yang sama, atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada orang lain. Ya, jadi tidak ada tawar menawar di situ kan, begitu kan? Tapi dia langsung penjual atau pembeli langsung menyodorkan harga. Menyodorkan harga atau menawarkan harga kan, begitu. Lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli tersebut. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu, gitu, ya. Ada riwayat Bukhari Muslim, dan lafaznya ini sesuai dengan dari Imam Muslim, ya, dari Muslim. Kemudian dalil tentang khiyar, dalil yang kedua, ya, wa an Umar bin Shu'aib, ya, dari Amr ibn Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, ya, dari kakeknya. Jadi ini bersambung, ya, ya, awalnya dari kakeknya, kemudian dari ayahnya, disampaikan juga lagi ke Amr bin Shu'aib, ya. Jadi hadisnya itu ada, nampaknya kalau kita belajar ulumul hadis ada namanya sanad, ya, sanad. Nah, bersambung dia itu. Jadi kalau dalam ulumul hadis ada sanad, ada matan, ada rawi. Jadi di sanadnya itu hadis ini dari kakeknya, kemudian dari kakeknya disampaikan ke ayahnya, dari ayahnya harus sampailah ke Umar bin Shu'aib tadi. Ya, apa yang disampaikan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasul sallallahu bersabda, al-bai'u wal mubta'an bil khiyar, penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melakukan khiyar hatta yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, illa an takunu safqatu khiyar, ya, illa an takunu safqatu khiyar, ya, kecuali telah ditetapkan khiyar, ya, kecuali telah ditetapkan khiyar, wala yahallahu ay yufariquhu khasyatu an yastaqbilahu, ya,
dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. Ya. Jadi maksudnya sama seperti hadis yang pertama, khiyar itu atau tawar menawar itu boleh dilakukan, ya, tapi tidak boleh ketika sudah berpisah. Kita sering terjadi seperti ini, ya. Ya sebenarnya sah-sah saja dibenarkan, tapi kan ada tawar menawar. Kita awalnya tidak mau barang sekian gitu ya, tidak mau harganya sekian, dan itu sebenarnya konsepnya harus dijaga betul gitu. Tiba-tiba kita jual mahal sedikit lah, kita harganya sekian gitu, maunya sekian, ternyata penjual tidak mau gitu. Udah kita keluar dari toko tersebut dengan harapan ya kita dipanggil lagi gitu sama penjualnya itu untuk harga itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, sebenarnya itu ya dalam adabnya yang tidak boleh ya, adabnya tidak boleh seperti itu. Kalau memang sudah tawar menawar dalam satu lokasi ya sudahlah, kan itu. Jangan sampai nanti ya saling merugikan dua yang lain. Kan itu kata Rasul, tawar menawar itu masih di tempat lokasi yang sama. Nanti udah keliling kemana-mana, sudah cari harganya terkadang lebih murah di toko tersebut, ya dicarinya ujungnya kembali lagi ke toko itu gitu ya. Ini kenapa harus dilakukan seperti ini, supaya tidak ada terjadi ya, maaf cakap lah ya, miskomunikasi, tidak terjadi tidak terjadi. Terkadang udah ya ada orang yang dia coba cari dulu harga kesana kemari, kemudian ujung-ujungnya dia cari yang harga yang paling murah. Itu sebenarnya dalam adab tidak dibenarkan gitu ya. Tapi kan bukan berarti tidak boleh, silahkan gitu. Ketika ada kurang pantas gitu ya. Jadi khiyar itu, ini ketentuannya dari Rasul, ada hadisnya. Macam-macam khiyar, ya ada namanya khiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad atau masih dalam satu toko ya, dan belum berpisah badan. Ya, khiyar majelis. Kemudian ada khiyar aib. Apa itu? Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat satu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ya, jadi hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak. Sudah terjadi akad transaksi, tiba-tiba ya belum beranjak pergi jauh, nampak kita bahwasanya ternyata ada cacatnya gitu. Nah, itu kembali ke kita, mau dilangsungkan jual belinya atau mau dibatalkan. Nah, kembali ada pilihan ya, choice bagi kita dari penjual dan pihak pembeli. Kemudian ada namanya khiyar ru'yah. Apa itu khiyar ru'yah? Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Nah, jadi barangnya nggak nampak gitu ya, barangnya nggak nampak. Nah, ini khiyar ru'yah itu lebih kepada pembeli, ya, pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang sebelum ia lihat ketika akad berlangsung. Nah, jadi misalnya begini, barangnya belum ada gitu, tapi disampaikan di akad jual beli, kalau seandainya spesifikasi tidak sesuai dengan apa, kita batal ya, kan begitu. Atau misalnya kita minta spesifiknya begini, warnanya begini, jenisnya begini, motifnya begini gitu. Ternyata ketika akan barang itu didatangkan, kita udah ngomong di awal gitu, kalau spesifikasi tidak sesuai dengan harganya begini ya, kan begitu, kurangi harganya, kan begitu. Nah, itu diperbolehkan, namanya khiyar ru'yah. Kemudian ada namanya khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah satu dari keduanya sewaktu terjadi akad, untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta maksimal 3 hari. Ya, ini sebenarnya kalau bisa dijauhi khiyar syarat ini gitu. Dia tawar menawar gitu kan, tapi ada syaratnya. Ya udah, boleh lah Bang, tapi nanti 3 hari lagi Abang balik ke toko ini beli ini ya gitu. Nah, ya, kalau bisa sedapat mungkin dihindari lah khiyar syarat ini, walaupun ada namanya khiyar, termasuk dia macam-macam khiyar ini. Nah, selanjutnya ada namanya khiyar ta'yin. Apa itu khiyar ta'yin?
ya, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Ya, jadi ini ada hak bagi pembeli ya dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Oke, selanjutnya hikmah khiyar ya, membuat pertama apa hikmahnya dari khiyar ini? Membuat akal jual beli dapat berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan ridho antara penjual dan pembeli. Sudah jelas saya, kita penjual butuh mungkin nukut ya, atau uang atau fulus kan begitu kan. Pembeli butuh barang itu atau komoditi itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maka ada keridoan gitu ya, tawar menawar sudah saling ridho kan begitu. Nah, itu dia. Kemudian mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli ya, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik sepadan pula dengan harga yang dibayar ya, Mas. Jadi ya, tawar menawar itu boleh gitu, boleh. Kita ada kesempatan kita untuk melihat komoditi itu ya, kesempatan oh ternyata kualitasnya segini gitu. Nah, jadi kita sampaikan gitu. Oke. Kemudian ketiga, penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Ini jadi khiyar ini melatih juga bagi para penjual ya, untuk ya harus jujur gitu. Jujur sampaikan apa yang komoditi atau barang tersebut yang dijual tersebut barangnya seperti ini gitu. Kalau memang ada kerusakan, sampaikan cacatnya di sini. Kalau ada apa kurang pasnya di sini ya kan begitu. Kemudian yang keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan. Ya tadi ya, ada unsur gharar, penipuan tidak boleh dari kedua belah pihak karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Wajar lah ya. Terkadang kan harus diteliti dulu barang ini, dilihat oleh pembeli gitu ya. Dilihat dulu. Nah, tadi dilihat apakah ada cacatnya atau bagaimana gitu. Jadi kalau ternyata ada cacatnya, yang sang penjual ya harus terima gitu. Terima bahwasannya harganya mungkin harus dikurangkan gitu. Nah, kemudian yang kelima, khiyar dapat memelihara hubungan baik antar sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam dan akibat buruk lainnya. Jelas ya. Dengan tawar menawar itu khiyar, atau dalam bahasa fikihnya khiyar itu ya jadi menuju keridhaan artinya kan. Ya, jadi kan memelihara hubungan kita. Jadi kan kalau ya itu ya trik untuk jual beli itu kan salah satunya apa, supaya pembelinya itu ya mau datang kembali, nyaman rasanya kan gitu, karena ada tawar menawar. Cuma terkadang khiyar ini ada yang tidak melakukan khiyar. Contohnya apa? Kita beli di supermarket itu ya kan, nggak mungkin kita nawar karena harga sudah seperti itu gitu ya. Nah, biasanya khiyar ini terjadi di apa namanya ya, di pasar-pasar tradisional ataupun di toko-toko yang memang masih ada peluang ya untuk menjadi penawarannya. Beda dengan lelang tadi ya, kan masih ditawar orang, sebenarnya ada lagi yang masuk itu enggak, sebenarnya tidak dibenarkan sebenarnya konsep dasarnya gitu. Ya. Dan nanti pertanyaan juga, Pak, gimana kalau seandainya ada orang yang kredit ke bank, ya kredit ke bank, kemudian karena memang sudah jatuh tempo kreditnya, tapi nggak bisa bayar gitu kan, anggunannya, akhirnya disita oleh bank melakukan lelang gitu, diumumkan gitu ya di beberapa bank atau ada seperti itu ya. Apakah itu tidak dibenarkan gitu ya? Nah, jadi dalam konsep itu kan tidak diumumkan secara langsung gitu ya. Maksudnya siapa pembelinya dari pihak ini gitu. Ketika lelang itu kan datang sampaikan gitu ya. Bukan berarti kan lelangnya itu memainkan dalam bentuk harga, tidak. Oke. Next, ada namanya musaqah. Apa itu musaqah? Adalah salah satu bentuk transaksi dalam pengairan atau penyiraman. Diambil dari kata al-saqah. Ya, oleh penduduk Madinah disebut al-muamalah. Secara terminologi, musaqah ya, ini bahasa Arabnya, muaqidatu dif'ul ashjar ilayya man ya'malu fiha ala an thamarithi bainahuma.
transaksi penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi dua. Ada permusyawaratan di situ ya. Jadi misalnya satu kebun atau satu sawah, ya kita bilanglah saudara atau pemilik kita yang atau orang lain gitu untuk bekerja di situ, menanam di situ, mulai dari menanam, kemudian menyemai, ya. Ketika sudah dapat hasil maka dibagi dua, ya. Karena kita yang membeli, kita yang membeli apanya, kita mungkin yang membeli tanahnya, kan begitu kan, atau sawahnya atau ladangnya, kemudian kita juga yang menyediakan bibitnya, tapi orang lain yang merawatnya, menjaganya, kemudian menyemainya. Dalam musaqah, seorang bekerja pada pohon tamar, ya, anggur, mengurusnya, atau pohon-pohon lainnya, atau kurma, ya, supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Dapat disimpulkan bahwa musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Ya, jadi yang penggarap itu tadi saya sebutkan di awal, ya, tanah kita yang beli, kita yang punya, kita yang menyediakan bibitnya, tetapi untuk menjaganya, menyemainya, ya, kemudian merawatnya itu tadi penggarap tadi. Maka bagi dua hasilnya dari hasil kebun tersebut. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Nah, ini harus ada akad di awal, ya, akad di awal. Tapi bukan termasuk jual beli, ya. Nah, makanya namanya musaqah. Ya. Hukum musaqah adalah mubah, boleh. Rukun musaqah ada 5. Yang pertama, 2 orang pihak yang melakukan transaksi. Transaksi ini kan akad, ya, bahwasanya nanti kalau seandainya misal kita nanam pohon jagung atau pohon jeruk di situ, ketika sudah panen, ya, sekian untuk saya, sekian untuk bapak, itu boleh, ya, itu boleh. Kemudian tanah yang dijadikan objeknya, objek musaqah, sudah jelas ya, ini karena musaqah itu lebih kepada khususnya ke tanah, sawah atau ladang, ya, sawah, tanah atau ladang. Karena kan dia bersifat tetap itu, ya, maksudnya bersifat tetap, tanah itu kan luasnya tidak akan berkurang gitu. Berbeda kalau seandainya berbeda kalau seandainya di binatang ternak, ya, terkadang ya sakit lah, ya, atau meninggalkah, resikonya lebih berat di binatang ternak tersebut gitu, ya. Tapi kalau di tanah, dia paling ya mungkin terkadang ada yang menyerobot sedikit, ya, dengan tanah, ya kita bisa tunjukkan surat, ya, bisa dikembalikan lagi, kan begitu. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah rukun musaqah. Yang kedua adalah tanah yang dijadikan objek musaqah, itu harus ada, atau sawah atau ladang yang jelas. Dan yang ketiga, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. Apa misalnya? Terkadang kita hanya menyediakan tempat, menyediakan sawah, menyediakan ladang. Kita diskusi sama penggarapnya, kira-kira yang cocok di situ apa ya? Pak, bule atau apa, kan gitu kan, atau kita manggil siapa, saudara atau bapak gitu. Diskusi kita. Ternyata kalau di situ komoditinya yang bagus adalah, ya, maksudnya sawit kah, atau jeruk tadi, ataupun buah-buahan yang lain gitu. Ya silakan. Ya, jadi harus memang didiskusikan di awal. Jadi jangan sampai nanti ada maunya kita nanam ini, tapi ternyata kondisi lapangan yang tahu itu adalah penggarap, tapi kita nggak mau ikuti apa yang disampaikan penggarap gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Bukan keuntungan yang datang, malah kerugian. Nah, itu dia. Kemudian ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah ini harus jelas, ya, berapa bagiannya gitu ketika terjadi keuntungan gitu. Nah, ya, kemudian syirat ijab qabulnya musaqah. Ya, syarat-syarat musaqah. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap, kompeten, bertindak hukum, ya, yakni dewasa, akil balih, dan berakal sehat. Nah, berakal sehat. Jadi kalau bisa melakukan transaksi itu orang yang kompeten lah, ya, orang yang berkompeten. Nah, orang yang berkompeten dalam jual beli tersebut gitu, ya, musaqah tersebut. Objek musaqah harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah. Nah, ya, objek musaqah itu harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah. Nah,
Jadi dia ada menghasilkan gitu ya musaqah ini. Kemudian lamanya perjanjian harus jelas ya, kalau bisa tertuang lah dalam surat perjanjian gitu ya. Kemudian hikmah musaqah menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin ya. Memang kita akui terkadang penggarap ini kan ataupun orang yang kita amanahkan itu kan taraf ekonominya biasanya orang-orang yang lemah gitu ya. Mungkin mereka tidak punya usaha, tapi mereka kemampuannya di pertanian, maka ya kita berikan peluang untuk membuka jalan untuk mereka berusaha. Ya. Kemudian memiliki aset modal namun punya keahlian sehingga bisa mencukupi kebutuhannya ya. Dia ahli dalam menanam. Misalnya menanam tadi singkong kah atau komoditi yang lain, tapi dia tidak punya kemampuan secara material untuk membeli lahan. Maka kita sebagai pemilik boleh ya. Juga dapat saling tukar menukar manfaat di antara manusia. Kemudian ada istilah dalam jual beli itu ada namanya muzara'ah dan mukhabarah. Ya, apa itu muzara'ah dan mukhabarah? Secara etimologi, muzara'ah adalah wazan dari muf'alatun. Ya, muf'alatun. Dari kata az-zarrah, artinya menumbuhkan. Ya, az-zarrah. Yaitu kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Hampir sama tadi dengan mu'alaqah tadi ya. Hampir sama tadi dengan yang kita bahas tadi gitu. Secara terminologi, muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu persentase dari hasil panen. Muzara'ah sering diidentikan dengan mukhabarah. Ada sedikit perbedaan. Pada muzara'ah, benih dari pemilik lahan. Ya, kalau mukhabarah benih dari penggarap. Ini bedanya. Muzara'ah dari kita yang sebagai kita misalkan ya, dari kita yang memiliki lahan tersebut. Namanya muzara'ah. Tapi kalau seandainya kita punya lahan tapi bibitnya dibeli oleh penggarap tersebut, namanya mukhabarah. Mukhabarah. Kita cuma menyediakan lahan gitu. Nanti bibitnya dari penggarap tersebut kan begitu kan, dia yang menyemai, ia yang menanam, menjaga, menyirami. Itu namanya mukhabarah. Ya. Persamaan muzara'ah dengan musaqah, ya kita lihat tadi kan saya bilang hampir sama muzara'ah dengan musaqah. Ya, persamaannya di mana? Kedua-duanya merupakan akad bagi hasil pertanian. Ya. Perbedaannya dalam musaqah tanaman sudah ada. Nah, ini dia bedanya. Dalam musaqah tanamannya sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Dalam musaqah tanamannya udah ada gitu. Kita beli lahan yang udah ada tanamnya, atau mungkin kita beli tanah, kita punya tanah, kita tanami gitu kan. Penggarap itu tinggal datang. Itu musaqah tadi. Sedangkan dalam muzara'ah tanaman di tanah tersebut belum ada, memang tanah kosong lah ya. Memang tanah kosong, masih kosong, belum ada kita tanam apa-apa. Tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya. Itu ya perbedaan antara musaqah tadi dengan muzara'ah. Nah, ya. Kemudian hukum muzara'ah dan mukhabarah adalah boleh mubah. Nah, ya. Tadi ya kita jelaskan muzara'ah benihnya dari kita, ya, benih dari kita sebagai pemilik lahan. Kalau mukhabarah, ya benihnya itu atau bibitnya itu dari penggarap. Nah, itu perbedaannya antara muzara'ah dengan mukhabarah. Dalil rukun dan syarat muzara'ah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yahrumul muzara'ah walakin amrun yarfiqu ba'duhum bi ba'di bi qawlihi man kana thalahu arda falyazur'aha aw liyamunha ikhahu fa inna abi falyamsuka ardaha. Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan tidak mengharamkan muzara'ah. Ingat muzara'ah tadi apa? Ya muzara'ah itu tadi bagi hasil ya, terhadap hasil dari sawah, tapi bibitnya itu berasal dari kita.
Bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikannya faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah tersebut. Nah, jadi ini kalau kita, apalagi sekarang kan komoditi yang sangat menggiurkan itu kan properti ya. Properti itu kan orang membuka tanah, memiliki tanah untuk keperluan ekonomis jangka panjang dalam kehidupannya. Kemudian rukun muzara'ah, 1 pemilik tanah, 2 petani penggarap, 3 objek muzara'ah yaitu manfaat tanah dan hasil kerja petani, kemudian ijab dan kabul. Syarat muzara'ah, orang yang berakad harus sudah baligh, berakal sehat. Kemudian benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Kemudian bertiga, menyangkut tanah pertanian. Secara adat dan kebiasaan di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Batas-batas tanah itu harus jelas ya, batas-batas tanahnya. Jangan pula lahan orang yang awak tanami gitu ya. Kemudian tanah diserahkan sepenuhnya ke petani untuk digarap. Kemudian yang keempat, menyangkut hasil panen. Ya, ketika sudah datang panen, pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, ya, harus jelas. Ya, jangan nanti itu dia, makanya kedua belah pihak itu harus jujur gitu. Ya. Modal bibitnya berapa, kan begitu kan, keuntungannya berapa, kemudian disampaikan kepada penggarap apa saja yang dikeluarkan selama masa menyemai, menyiram, membibit, itu harus disampaikan juga kepada kedua belah pihak, harus musyawarah disampaikan di situ sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Kemudian hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Ya. Selanjutnya bagaimana cara, ini dia. Jadi kita harus menjelaskan zakat muzara'ah dan mukhabarah, karena memang zakatnya itu harus dikeluarkan. Ya, kan termasuk dia zakat mal ini ya. Zakat mal. Pada prinsipnya zakat dibebankan kepada orang yang mampu. Hasil pertanian telah mencapai batas nisab. Jika dilihat asal benih tanaman, maka dalam muzara'ah yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanyalah mengambil upah kerja. Nah, dalam muzara'ah, karena kan kita yang punya tanah gitu ya. Kemudian kita hanya suruh orang untuk menggarap tanah kita, ya, menanaminya, kemudian menyemainya. Maka siapa yang wajib mengeluarkan setelah bagi hasil tadi ya? Setelah bagi hasil tadi, siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Ya, maka kita sebagai pemilik tanah. Kalau dalam konsep muzara'ah, dalam akadnya muzara'ah. Cuman ada pertanyaan nanti, apakah harus dibagi hasil dulu? Ya, dibagi hasilnya dulu atau kita keluarkan dulu zakatnya dari keuntungan seluruhnya. Nah, itu dia masih berbeda pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, dalam mukhabarah yang wajib zakat adalah penggarap atau petani, karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Nah, jadi istilahnya secara tidak langsung ada sewa menyewa di situ. Ya, kita sebagai pemilik lahan itu hanya menyewakan lahan, ya, kepada penggarap, kemudian dia menanam di situ gitu. Ya, sebagai biaya sewanya itu dia harus membayar zakatnya gitu. Nah, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, ya maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nisab sebelum pendapatan dibagi dua. Nah, itu dia. Jadi sebelum dibagi dua dikeluarkan dulu zakatnya. Nah, dikeluarkan dulu zakatnya. Ya. Jadi jangan langsung dibagi dua, tapi keluarkan dulu setelah dihitung kan begitu berapa nisab bagi komoditi tersebut kan begitu kan, baru dibagi dua. Kemudian hikmah muzara'ah dan mukhabarah. Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak, ia mampu menggarap sawah dan bisa mengembangkannya, tapi tidak memiliki tanah. Nah, itu sering terjadi ya di masyarakat. Mungkin dia ada dapat warisan dari orang tuanya kerbau kan begitu kan, atau ya kerbau yang biasa untuk membajak sawah gitu, tapi dia nggak punya sawah.
Atau mungkin dia seperti zaman kondisi ini dia punya mesin gitu, dia punya mesin penggarap gitu ya, dia mesin penggarap, tapi dia nggak punya sawah, nggak punya ladang, dan bisa mengembangkannya tapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur tapi tidak punya cukup alat atau binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya ya. Atau sebaliknya, ada orang yang memiliki tanah tapi nggak tahu mau diapain tanah tersebut gitu ya, nggak bisa dimanfaatkannya. Jika dijalin sinergi dan kerjasama di antara mereka, maka hasilnya adalah kemakmuran bumi dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan salah satu sumber kekayaan terbesar. Itu ya. Jadi ada hikmah dari muzaraah ini gitu, atau mukhabarah. Itu tadi yang kita bilang nanti dalam hal bagian tersebut. Demikianlah materi buyuk kita atau syirkah kita, jual beli pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa di kolom forum ya, di kolom forum untuk kita tanya jawab. Dan harapannya kalau bisa ya kita melakukan transaksi jual beli itu ya harus sesuai dengan rukun dan syaratnya dan kaidah Islam gitu ya. Jadi tak boleh menjual dan membeli barang yang diharamkan, ataupun yang terkadang akadnya itu yang terkadang fasid ataupun rusak gitu, yang harus dipahami secara betul. Demikian materi kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.